Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan, Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat Suara Sion, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini. Nats pilihan kita adalah, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Tertulis dalam kitab Matius 26 ayat 13, bacaan kita terambil dari kitab Matius 26 ayat 6 sampai dengan ayat 13. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus, yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia." Terambil dari kitab Matius 26 ayat 6 sampai dengan ayat 13. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, Anda akan dikenang sebagai pembawa berkat atau sebagai noda. Mari kita mulai renungan kita. Judul renungan kita hari ini adalah Kenangan yang Diberkati. Mari kita mulai kisah inspiratif. Beberapa nama tertentu dari masa lalu dapat memancing beraneka ragam tanggapan. Dengan menyebut nama Hitler, misalnya, dapat menimbulkan perasaan jijik dalam hati kita. Sebaliknya, seorang tokoh sejarah besar seperti Churchill menimbulkan tanggapan yang positif. Bahkan dalam lingkungan kenalan kita akan mengingat beberapa orang dengan perasaan syukur, dan kita secara negatif mengingat orang lain yang hidupnya dilewatkan dengan mengejar hal-hal bagi kepentingan diri sendiri. Pada Hari Pahlawan, kita merenung sejenak untuk menghormati orang-orang dari generasi sebelum kita. Ketika berbagai kenangan akan mereka muncul kembali, kita menyadari bahwa suatu saat kita masing-masing juga akan menjadi kenangan belaka.
Apa yang akan dikenang oleh orang lain tentang perkataan dan perbuatan kita apabila mereka mengingat kita? Suatu kali saya membaca tentang James Louis Pettigrew. Hidupnya begitu patut diteladani, sehingga setelah ia meninggal masyarakat mendirikan tugu peringatan yang bertuliskan kata-kata ini untuk menghormatinya. Tidak terpesona oleh opini, tidak terbujuk oleh rayuan, tidak cemas oleh bencana, ia menghadapi hidup dengan berani. Dan kematian dengan harapan Kristiani. Apakah yang akan dikenang orang tentang Anda? Dengan anugerah Allah milikilah ketetapan hati untuk hidup baginya dan berikanlah diri Anda sendiri bagi kebutuhan orang lain. Dengan demikian, kesaksian Anda akan menjadi berkat dan inspirasi bagi semua orang yang mengikuti langkah Anda. Mengalami sendiri kebaikan Yesus telah mengubahkan hidup Maria. Puncaknya adalah ketika Yesus membangkitkan kembali saudaranya, Lazarus, yang telah meninggal dan dikubur selama 4 hari. Maria melihat bahwa selain pribadi yang luar biasa baik, Yesus juga penuh kuasa. Kemuliaan Yesus menerangi hati nuraninya, menumbuhkan iman percaya dan kasih yang tulus melimpah kepada Tuan Gurunya itu. Sehingga pada waktu diadakan pesta bagi Yesus di kota Betania tempat ia tinggal, Maria mengambil setengah kati minyak narwastu yang harganya tidak kurang dari 300 dinar atau sebesar upah 300 hari atau 1 tahun kerja pada zaman itu. Dengan sikap merendah, Maria membungkukkan diri dan menuangkan seluruh minyak tersebut ke kaki Tuhan Yesus dan mengurapinya dengan rambutnya, yang melambangkan mahkota keindahan wanita. Ia menyekanya, meski bagi Yudas Iskariot tindakan Maria dianggap sebagai suatu pemborosan besar, tetapi Maria sama sekali tidak memperhitungkan besarnya harga yang harus ia bayar untuk mengungkapkan rasa syukur, penghormatan, dan pengagungan kepada Yesus, Tuan dan Gurunya. Seorang teolog menuliskan kalimat mutiara, cinta itu bukan cinta kalau memperhitungkan biaya atau harga. Cinta itu memberikan semua miliknya dan satu-satunya penyesalan adalah bahwa ia tidak mempunyai lebih banyak lagi untuk diberikan. Apa yang ingin kita persembahkan bagi Yesus mungkin tampak tidak berarti atau tidak istimewa bagi orang lain. Mungkin juga bahkan dianggap sebagai kebodohan. Namun Yesus tahu seberapa berharga, seberapa berat, dan mahalnya harga yang harus kita bayar untuk itu. Kerelaan kita karena sungguh-sungguh mengasihinya akan menyentuh hati Tuhan dan hidup kita akan memiliki arti yang layak untuk diingatnya. Melakukan hal yang menyentuh hati Tuhan akan membuat Dia mengingat kita. Doa untuk hari ini, Tuhan Yesus, kami rindu untuk senantiasa menyukakan hati-Mu. Ampuni kami yang masih kerap kali ragu dalam memberi, dalam melayani, dan membantu sesama. Ajari kami untuk lebih mengasihi-Mu dan menjadikan hidup kami sehari-hari sebagai persembahan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin.
Marilah kita renungkan, sahabat pendengar, demikianlah renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi, kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi rohani Suara Sion berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.